semuanya, kenalin aku Vera Felicia, nom NPM 24282000032 dari kelas MJ2B. Hari ini akan mempresentasikan tugas akhirku yang berjudul Analisis Potensi Dampak Artificial Intelligence AI terhadap Manajemen Pemasaran Digital. Langsung saja, yang akan dibahas pada hari ini adalah latar belakang, kemudian juga pemilihan judul proposal, kelebihan dan juga kendala dalam membuat proposal ini dan inti dari proposal ini. Oke, langsung saja kita mulai. Latar belakang dari pemilihan judul ini apa sih? Proposal penelitian ini berangkat dari perubahan signifikan terhadap lanskap pemasaran yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi digital, terutama kemunculan artificial intelligence atau AI. AI menawarkan peluang besar dalam manajemen pemasaran digital, mulai dari otomatisasi hingga personalisasi yang lebih cerdas. Namun, juga terdapat potensi dampak negatif yang perlu dipertimbangkan. Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan untuk memahami dampak AI terhadap manajemen pemasaran digital yang komprehensif, guna membantu pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini penting. Karena apa? Karena pemahaman mendalam tentang penggunaan AI yang etis dan efisien sangat krusial bagi kesuksesan bisnis di era digital. Maka dari itu, saya akan menjelaskan kelebihan dan juga kekurangan dari proposal saya. Kelebihan dari proposal saya yang pertama adalah topik yang aktual dan relevan. Proposal ini membahas isu yang sangat relevan dengan perkembangan teknologi terkini dan tantangan yang dihadapi oleh praktisi pemasaran digital. Yang kedua adalah pendekatan komprehensif. Proposal ini menganalisis dampak AI terhadap 3 aspek utama manajemen pemasaran digital. Apa sih 3 aspek itu? Strategi, taktik, dan pengukuran kinerja. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan dengan penelitian yang hanya fokus pada satu aspek. Kemudian yang ketiga adalah metode penelitian yang terencana. Proposal ini menjabarkan metode penelitian yang akan digunakan, yaitu gabungan metode kuantitatif dan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui survei, wawancara, dan studi literatur. Ini menjadikan data yang komprehensif dan beragam. Kemudian selanjutnya adalah identifikasi potensi dampak positif dan negatif. Proposal ini tidak hanya fokus pada sisi positif AI, tapi juga secara eksplisit membahas potensi dampak negatifnya, seperti ketergantungan berlebih pada AI, biaya implementasi, dan isu privasi data. Lalu, apa sih kendala dalam membuat proposal ini? Oke, jadi proposal ini tidak secara eksplisit menyebutkan kendala yang dihadapi. Namun, ada beberapa kendala yang potensial yang dapat diidentifikasi, yaitu ketersediaan data. Yang pertama adalah ketersediaan data. Mengumpulkan data yang dari praktisi pemasaran digital di Indonesia mungkin memerlukan usaha yang signifikan, termasuk akses ke perusahaan dan partisipasi responden. Yang kedua adalah kompleksitas AI. AI adalah bidang yang kompleks dan memahami dampaknya terhadap pemasaran digital memerlukan pengetahuan yang mendalam. Kemudian biaya penelitian. Penelitian yang melibatkan survei, wawancara, dan analisis bisa membutuhkan biaya yang cukup besar. Namun di sini saya menggunakan survei secara digital, yaitu menyebarkan pada lingkup ruangan pertemanan saya. Kemudian inti dari proposal ini apa sih? Nah, inti dari proposal ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak positif dan negatif penggunaan AI terhadap strategi, taktik, dan pengukuran kinerja dalam manajemen pemasaran digital di Indonesia. Penelitian akan menyelidiki bagaimana AI mengubah perencanaan dan implementasi strategi pemasaran, penggunaan AI dalam berbagai taktik pemasaran seperti SEO, media sosial, ataupun iklan digital. Dan gimana sih AI mempengaruhi metode pengukuran kinerja pemasaran? Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para praktisi pemasaran digital dalam memanfaatkan AI secara efektif dan etis, serta berkontribusi pada perkembangan ilmu pemasaran digital. Sekian saja presentasi dari saya mengenai proyek akhir bahasa Indonesia saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna untuk Bapak dan teman-teman semua. Terima kasih saya ucapkan dan maaf jika ada salah kata.